Api itu datang bukan dari langit, bukan pula dari bom atau ledakan yang biasa terdengar di wilayah rawan konflik. Ia muncul seperti desah napas bumi yang telah lama tertahan, muncul dari dalam tanah, menyala di antara akar-akar pohon tua di perbukitan Yerusalem, lalu menjalar cepat ke utara dan selatan. Tidak ada petir, tidak ada percikan, namun dalam hitungan menit, hutan-hutan pinus kering berubah menjadi lautan api. Lebih mengerikan lagi, api itu bergerak menentang arah angin. Petugas pemadam kebakaran kewalahan. Suhu mendadak melonjak 20 derajat dalam waktu 2 jam. Helikopter penyiram air tampak seperti mainan anak-anak yang sia-sia melawan dinding kobaran api setinggi gedung 5 lantai. Yang lebih membuat gentar, mereka mulai melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Api itu membentuk pola. Dari udara, pola itu tampak seperti lingkaran dengan mata di tengahnya, sebuah simbol asing yang tidak dikenali dalam peta atau dokumen apapun. Seorang komandan pemadam, Ari Levi, berhenti di tengah operasi. Matanya membelalak. Ia melihat sosok hitam berdiri di tengah api, tidak terbakar. Sosok itu tinggi, berjubah, dan tak memiliki wajah. Itu pasti halusinasi karena kelelahan, gumamnya, sebelum tubuhnya terseret angin panas dan hilang ditelan gelombang api. Rekan-rekannya tidak sempat menyelamatkan. Yang tersisa dari Levi hanyalah helm logamnya yang meleleh seperti lilin. Media lokal hanya melaporkan ini sebagai kebakaran terburuk dalam sejarah negara. Tapi sensor informasi begitu ketat. Video-video dari warga sipil yang merekam api menari dan membentuk simbol-simbol dihapus secara misterius dari media sosial. Namun sebagian tetap lolos dan viral di luar negeri. Seorang netizen dari Turki menulis, "Ini bukan api biasa. Ini utusan." Ribuan komentar menyusul, menyebut kebakaran ini sebagai azab dari langit. Di Gaza, ratusan kilometer dari titik kebakaran, langit mulai berubah warna. Awan mendung berputar-putar meski tidak turun hujan. Seorang anak yatim bernama Yusuf, usia 9 tahun, terbangun dari tidur siangnya sambil berteriak. Api itu tidak akan berhenti, sampai bumi bicara. Teriaknya pada ibunya yang kebingungan. Yusuf tak bisa menjelaskan mimpinya, tapi ia menggambar lingkaran bermata di atas tanah dengan batu. Gambar itu persis seperti pola yang dilihat dari udara di tengah kebakaran Israel. Para pemuka agama di berbagai wilayah mulai gelisah. Di Masjid Al-Aqsa, seorang imam bermimpi 3 malam berturut-turut tentang ombak api yang datang dari timur, membakar bangunan megah namun membiarkan pohon zaitun tua tetap hidup. Di sebuah gereja tua di Nazaret, salib terbakar dari dalam, tapi tidak habis. Umat Yahudi Ortodoks berkumpul di sinagog tua sambil membaca naskah-naskah kuno yang selama ini hanya dianggap mitos. Dunia spiritual tampak bergetar bersama gejolak alam. Namun pemerintah tetap menolak mengaitkan kebakaran dengan hal mistis. Mereka menyebutnya sebagai efek pemanasan global, cuaca ekstrim, dan kelalaian manusia. Tapi para saksi mata tahu apa yang mereka lihat, dan mereka tidak akan diam. Api itu tidak padam, bahkan ia mulai bergerak seperti sesuatu yang punya kehendak sendiri. Sebuah bisikan kuno kembali terngiang di lorong-lorong jiwa mereka, jika bumi menangis dan langit menutup mata, maka api akan bicara. 3 hari setelah kobaran api pertama muncul, langit di atas wilayah Israel dan sekitarnya berubah menjadi merah pekat, seolah matahari diselubungi kain darah. Para ilmuwan kebingungan. Tak ada abu vulkanik, tak ada badai debu, namun sinar matahari nyaris tak menembus bumi, dan malam turun sejak siang hari. Burung-burung berhenti berkicau, bahkan jangkrik pun diam. Hewan-hewan liar berlarian ke arah perbatasan, seolah ada sesuatu dari barat yang mengejar mereka. Kambing-kambing dan domba menolak makan dan hanya memandang ke langit dengan mata kosong. Yusuf, anak yatim dari Gaza, menjadi gelisah. Tubuhnya demam, tapi kulitnya dingin. Setiap malam ia menggigau, menyebut kata-kata dalam bahasa yang bahkan ibunya tak mengerti. Para tetangga datang untuk membacakan doa, tapi anak itu hanya menatap mereka satu persatu dan berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Api tak mencari tanah."
Ia mencari hati yang kering. Kabar tentang Yusuf menyebar cepat. Para ulama, penasaran dan ketakutan, mulai berdatangan. Tapi setiap kali mereka mencoba menyentuhnya, jari-jari mereka terasa panas meski tubuh Yusuf tetap tak terbakar. Di sisi lain tembok perbatasan, Laila, jurnalis muda yang memburu kebenaran di balik kebakaran, berhasil menyusup ke zona terbatas. Ia menyaksikan sendiri pohon-pohon terbakar dari dalam batangnya, bukan dari luar. Beberapa bahkan mengeluarkan suara seperti tangisan manusia. Kamera Laila merekam semuanya, tapi saat ia mencoba mengunggah video itu ke saluran berita, filenya rusak begitu saja. Tidak hanya itu, handphonenya meleleh dalam genggaman, padahal belum menyentuh api. Sementara itu, Dr. Eli Ben-Zur berdiri sendiri di atap laboratoriumnya di Tel Aviv. Ia menyaksikan warna langit yang tak pernah ia lihat sepanjang hidupnya, kombinasi merah tua, hitam, dan ungu. Satelit cuaca mencatat pola melingkar besar di awan, padahal tak ada pusat badai. Ia mulai mengingat naskah kuno yang ia temukan 2 tahun lalu dari penggalian bawah sinagog tua yang dilarang pemerintah. Di situ tertulis, saat langit merah selama 3 hari dan malam menjadi siang, pasukan yang tak terlihat akan turun, dan kehendaknya akan menyapu bersih kesombongan. Hari keempat, hujan batu bara kecil turun di beberapa wilayah, namun hanya mengenai gedung-gedung pemerintah dan fasilitas militer. Rumah-rumah sipil tak tersentuh. Ada yang terbakar, tapi tidak hangus. Seolah api itu tahu apa yang layak dihukum dan apa yang harus dibiarkan. Di Yerusalem, tembok barat gemetar, dan suara retakan terdengar dari dalam tanah. Tapi tidak ada gempa. Seorang rabi tua menangis sambil berkata, "Ini bukan bencana. Ini penilaian." Ketakutan berubah menjadi kepanikan massal. Ribuan orang mencoba meninggalkan kota, tapi jalan-jalan seperti ditelan kabut api. Kompas dan GPS berhenti bekerja. Pesawat yang mencoba mengevakuasi warga sipil tak bisa lepas landas, roda pesawat meleleh meski landasan bersuhu normal. Sementara itu, para peramal, dukun, dan spiritualis dunia mulai memberi peringatan yang sama meski mereka tak saling kenal, sesuatu datang dari arah timur. Bukan manusia, bukan pasukan, tapi kehendak. Dan di tengah semua kekacauan itu, Yusuf, dalam tidurnya, melihat gelombang api setinggi gunung datang dari horizon. Tapi dia tak takut. Di dalam gelombang itu, ia melihat wajah-wajah bercahaya, bersenjata dan bertabur cahaya kemarahan. Mereka tidak membakar tanah, mereka membakar keangkuhan. Yusuf membuka matanya dan berbisik kepada ibunya, mereka sedang bersiap. Mereka tak akan berhenti, sebelum bumi mengaku salah. Laila melangkah pelan di tengah hutan yang telah berubah menjadi arang dan debu. Udara begitu panas meski matahari telah tenggelam. Seolah api di bumi telah menelan cahaya dari langit. Ia tidak bisa lagi mengandalkan GPS atau peta digital, semua alat elektronik mati total sejak ia memasuki zona merah ini. Namun ada sesuatu yang membuatnya terus berjalan, seolah dipanggil. Langkahnya tidak menuju tujuan yang jelas, melainkan menuju perasaan yang samar, bahwa sesuatu di balik bencana ini harus ditemukan, dipahami, dan disaksikan oleh dunia. Ia menyelinap ke reruntuhan desa yang baru saja dilahap api. Namun anehnya, beberapa rumah berdiri utuh sementara rumah lain, bahkan yang lebih kuat, hangus jadi abu. Ia masuk ke salah satu rumah. Yang selamat di dalamnya masih ada foto keluarga di dinding, gelas teh yang utuh di meja, bahkan jam dinding yang masih berdetak. Tapi waktu di jam itu berhenti di pukul 11.11. Tiba-tiba, ia merasa seolah diperhatikan. Ia menoleh, dan di kaca jendela, ia melihat bayangan dirinya, tapi matanya dalam bayangan itu menyala merah. Laila terguncang. Ia lari keluar, napas tersengal, dan saat menyeberang ke jalan tanah, ia terantuk sesuatu yang keras. Ia membungkuk dan menemukan batu berbentuk bulat pipih dengan ukiran aneh di permukaannya, simbol mata di tengah lingkaran. Simbol itu persis seperti yang terlihat dari udara, seperti yang digambarkan Yusuf dalam pasir. Tangan Laila bergetar.
Saat ia menyentuh batu itu, matanya mendadak putih. Dalam sekejap, ia melihat kilasan penglihatan, gelombang api yang menyapu Yerusalem, tentara-tentara cahaya berdiri di atas Masjidil Aqsa dan tembok ratapan, dan satu suara menggema, kebenaran tidak lahir dari senjata, melainkan dari kehancuran kebohongan. Ia terbangun di tanah, berkeringat, mulut penuh debu. Di kejauhan, ia mendengar suara-suara aneh, seperti nyanyian dalam bahasa yang tak dikenal. Ia mengikuti suara itu, yang membawanya ke sebuah gua kecil tersembunyi di balik batu. Di dalam gua itu, ia menemukan tulisan kuno di dinding, dan simbol yang sama seperti pada batu. Seorang lelaki tua duduk diam di sudut gua, mengenakan jubah putih, wajahnya terlindung bayangan. Saat Laila melangkah masuk, pria itu berkata tanpa menoleh, "Kau telah melihat. Maka kau tak bisa kembali seperti semula." "Siapa kau?" Laila bertanya pelan, hampir takut mendengar jawabannya. Pria itu menjawab, "Aku penjaga. Kami semua telah tahu tentang tsunami api itu jauh sebelum manusia merusak batas langit dan bumi." Ia melanjutkan, "Pasukan Allah bukan sekadar tentara dari langit. Mereka adalah gelombang kehendak yang turun ketika bumi menolak menampung dosa lebih banyak." Laila jatuh berlutut, pikirannya kacau. Ia datang untuk mencari berita, tapi yang ia temukan adalah kebenaran yang terlalu besar untuk ditulis dengan tinta. Ketika ia keluar dari gua, langit telah berubah menjadi abu-abu perak. Di cakrawala, garis merah api menyala seperti benang luka di tubuh bumi. Laila tahu hidupnya telah berubah. Ia bukan lagi sekadar jurnalis. Ia adalah saksi. Dan para saksi, menurut penjaga gua itu, tidak dipilih sembarangan. Laila memandang ke langit dan berkata pelan, "Kalau ini adalah kebenaran, maka dunia belum siap." Tapi suara dari dalam dirinya menjawab, "Karena dunia tak pernah siap." Tapi waktu tak akan menunggu. Dr. Eli Ben-Zur duduk di ruang kerjanya yang gelap, hanya ditemani suara jam berdetak dan cahaya merah samar dari luar jendela yang tak kunjung pudar sejak 3 hari terakhir. Ia telah mengunci diri sejak api menyebar tak terkendali dan instrumen-instrumen laboratoriumnya mulai berhenti taat. Magnetometer menunjukkan anomali ekstrim, dan alat pengukur gelombang elektromagnetik menunjukkan denyutan teratur, seperti detak jantung, bukan gelombang alam. Tapi alam tak punya detak seperti ini. Sesuatu, atau seseorang, sedang berbicara lewat frekuensi yang tak dipahami manusia. Di mejanya, terbentang gulungan naskah kulit binatang dari abad kedua yang pernah ia temukan secara ilegal saat penggalian rahasia di bawah reruntuhan sinagog tua dekat Laut Mati. Naskah itu selalu dianggap mitos oleh kolega-koleganya, isi tulisannya terlalu absurd, penuh simbol, dan terlarang bagi publik. Tapi kini, setiap baris yang pernah ia abaikan, terasa seperti peringatan yang datang terlalu awal. Di salah satu halaman tertulis dalam bahasa Aram kuno, "Apabila api turun dari bumi, dan langit tak bersuara, maka tanda dari timur akan menghidupkan mata yang tidur. Ia akan menuntut darah yang tidak pernah diadili." Dr. Eli menyeka, keringat dingin di dahinya. Ia menelusuri pola api dari satelit sebelum semua sistem mati, dan menemukan keanehan yang mengganggunya. Kobaran api seolah mengikuti jalur-jalur kuno yang ada di dalam peta kerajaan Israel lama, bukan jalur alami hutan modern. Bahkan pusat kobaran pertama bertepatan dengan situs kuil yang telah lama hancur dan dikubur pemerintah demi kepentingan politik. "Ini bukan kebetulan," gumamnya. "Ini adalah pengadilan sejarah." Dalam kegelisahan, ia membuka lemari rahasianya, tempat ia menyimpan artefak yang ia sembunyikan dari dunia, sebongkah batu hitam kecil, dengan ukiran simbol mata dalam lingkaran, sama persis seperti yang ditemukan Laila dan dilihat Yusuf dalam mimpinya. Batu itu dulunya hanya artefak, tapi sekarang, kini ia terasa hidup. Ketika ia menggenggamnya, batu itu bergetar dan panas, lalu memunculkan cahaya tipis yang membentuk proyeksi, peta tanah suci dengan titik-titik merah menyala. Setiap titik adalah lokasi konflik, penjajahan, pengusiran, dan pertumpahan darah yang tak pernah diproses secara adil.
Batu itu menunjukkan jalur api, dan titik akhirnya ada di bukit tempat suci. Eli mundur, terdiam. Ia adalah ilmuwan, anak rasionalisme dan data. Tapi kini, semua alatnya tak berguna, dan satu-satunya hal yang memberinya jawaban adalah naskah-naskah yang dulu ia tertawakan. Ia mulai menulis catatan terakhir di jurnalnya, apabila kehendak ilahi memakai frekuensi, maka manusia hanya bisa mendengar bila ia bersihkan jiwanya lebih dulu. Tsunami api ini bukan api alam. Ini adalah energi kesadaran. Ia tak bisa dihentikan, hanya bisa disambut atau ditolak. Tapi penolakan hanya akan membuatnya lebih besar. Tiba-tiba, dinding ruangannya bergetar. Lampu padam, dan di layar monitornya yang mati, muncul satu kalimat yang tampak terbakar dari dalam. 1 dari 3 telah melihat. 2 lagi akan bertemu. 3 saksi akan menyentuh inti. Detak jantung Eli berhenti sejenak. Ia tahu ini bukan delusi. Ada nalar yang lebih tinggi dari sains. Ia harus menemukan 2 lainnya, si jurnalis dan si anak. Sebab jika naskah kuno itu benar, hanya 3 orang yang bisa membuka rahasia gelombang api sebelum ia berubah dari penghakiman menjadi kehancuran total. Di luar jendela, angin mendesir membawa aroma tanah terbakar. Langit tak lagi merah, ia menjadi hitam sepenuhnya, seperti malam tanpa bintang. Tapi dari horizon, Eli melihat sesuatu yang tak seharusnya ada, seberkas cahaya api berbentuk seperti pasukan berkuda, berjalan di atas udara, tanpa suara. Tembok ratapan, yang selama ini berdiri sebagai sisa dari kejayaan dan kenangan, menjadi saksi bisu sesuatu yang tak pernah tercatat dalam kitab manapun. Pagi itu, saat para pemeluk berduyun-duyun datang untuk berdoa di hadapannya, udara mendadak kaku. Bukan karena cuaca, tapi karena keheningan yang menindih jiwa. Seekor burung merpati putih, simbol damai yang biasa berterbangan di sekitar situs suci itu, jatuh mati di hadapan jemaah. Saat tubuh mungilnya menyentuh lantai batu, darah menetes dari sela-sela tembok, bukan dari tubuh burung, tapi dari batu itu sendiri. Teriakan menggema. Para penjaga keamanan datang dan mencoba menyeka darah yang merembes dari celah bebatuan yang berusia ribuan tahun itu, namun tak bisa hilang. Darah itu justru mengalir perlahan membentuk satu pola, mata di dalam lingkaran. Simbol yang sama, wajah-wajah pucat menyaksikan fenomena itu dengan mata tak berkedip. Seorang rabi muda jatuh pingsan, bibirnya masih menggumam ayat yang belum selesai. Ini bukan hanya tanda, kata seorang tetua pelan, ini pengakuan dari batu. Bahwa sejarah telah memanggil penebusannya. Laila, yang sudah berada di Yerusalem sejak pesan gaib dari sang penjaga gua, mendobrak pagar pengamanan demi mencapai tembok itu. Kamera tak berfungsi, tapi nalurinya sebagai jurnalis membawanya terus maju. Ketika ia menatap darah di batu itu, kepalanya kembali berdenyut, dan suara dari dalam pikirannya berbicara, tembok ini telah mendengar doa-doa para pemenang, tapi membungkam jeritan korban. Kini ia menolak diam. Laila jatuh bersimpuh, tubuhnya gemetar. Ia sadar, darah itu bukan sekadar simbol, tapi catatan. Batu telah menyimpan semua kebenaran yang dikubur oleh kekuasaan. Di sisi lain kota, Yusuf menggambar di tanah dengan jari kecilnya. Tanpa melihat apa yang terjadi, ia menggambar tembok, mata, dan api, lalu menulis dalam huruf Arab yang tak pernah ia pelajari, tembok tak bisa menahan gelombang, hanya bisa mengakui bahwa ia tak lebih dari saksi bisu kebohongan. Ibunya menangis. Anak itu bukan lagi anak. Ia adalah corong dari sesuatu yang lebih tinggi, dan kata-katanya bukan berasal dari dunia ini. Dalam tidur, Yusuf tersenyum dan berkata, "Satu telah sampai. Satu sedang datang. Lalu gelombang akan bicara." Dokter Eli, setelah menyaksikan proyeksi dari batu hitam dan menerima pesan di layarnya, tak menunda waktu. Ia memulai perjalanan menuju Yerusalem dengan alat-alat seadanya. Ia tak tahu bagaimana cara menemukan 2 saksi lainnya, tapi jiwanya dipandu rasa yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah perjalanan, ia melewati jalanan yang hancur namun tak terbakar. Mobil-mobil terbengkalai,
Orang-orang berjalan kaki dalam diam, seolah menyadari tidak ada tempat yang benar-benar aman. Tidak dari ini. Sore itu, langit terbuka seperti sobekan kain hitam. Sinar api melingkar dari langit ke tanah dalam spiral menyala. Di atas kota tua Yerusalem, terlihat bayangan sosok tinggi berdiri tegak, berjubah hitam dengan wajah tertutup sinar. Ia tidak bergerak, tapi suaranya menggema tanpa suara, yang kudus akan diguncang, yang palsu akan runtuh, yang bersaksi akan diselamatkan. Gempa kecil mengguncang tanah, tembok ratapan retak sedikit di tengah. Dan dari retakan itu, terdengar satu suara, suara anak kecil menangis, tapi tak ada siapa-siapa di baliknya. Malam itu, kota tua Yerusalem tak lagi hanya diselimuti api dan debu, tapi oleh keheningan aneh yang menekan dada. Tak ada burung, tak ada angin, hanya suara detak jantung yang seolah menggema dari dalam tanah. Di bawah Masjidil Aqsa, yang selama ini dijaga ketat dan dijadikan tempat suci lintas keimanan, terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kamera pengawas atau penjaga. Tanah di bawah kubah mulai bergetar, bukan karena gempa, tapi karena suara. Suara yang tak berasal dari atas, melainkan dari dalam bumi. Laila menyelinap ke lorong tua yang terkubur di bawah kota, bekas jalur air zaman Romawi yang telah lama ditutup untuk publik. Ia tidak tahu bagaimana ia sampai di sana, tapi sejak menyentuh darah di tembok, tubuhnya seolah menjadi antena bagi sesuatu yang lebih tinggi. Suara itu memanggilnya, tak dalam bahasa, tapi dalam emosi yang langsung menghunjam jiwa. Saksikan. Catat, jangan sembunyikan lagi. Tangannya gemetar saat menyentuh dinding, dan ia menyadari dinding itu bukan batu biasa. Ia berdenyut, seperti jantung. Sementara itu, Yusuf terbangun di rumah sakit darurat yang didirikan di luar kota. Ibunya tertidur di kursi besi di sebelah ranjang. Anak itu duduk, dan perlahan berjalan keluar tenda tanpa ada yang memperhatikan. Ia menuju sebuah taman yang kini menjadi puing. Di tengah reruntuhan, ia berdiri dan menengadah ke langit yang kelam. Lalu ia duduk di tanah dan mulai menggali dengan tangannya sendiri, tanpa berkata apa-apa. Orang-orang yang melihat, hanya menatap heran, hingga terdengar suara dari bawah tanah. Bukan gema, bukan geraman, tapi nyanyian kuno. Dokter Eli, yang telah tiba di gerbang kota, mendengar frekuensi ganjil yang muncul kembali di alat portabelnya. Tapi kali ini, bukan hanya denyut, melainkan potongan suara. Manusia yang terdengar seperti campuran doa, tangisan, dan bahasa yang tak dikenal dunia. Ia rekam suaranya, dan mencocokkannya dengan fragmen naskah kuno yang ia bawa. Hasilnya membuat darahnya membeku. Suara itu identik dengan lirik dalam Surat Ketiga Batu, naskah yang konon ditulis oleh manusia pertama yang mendengar suara Allah di bawah tanah. Naskah yang hanya dimiliki segelintir ilmuwan dan dilarang oleh negara. Tanah di bawah kaki mereka semua, Laila, Yusuf, Eli, mulai bergetar. Tapi kali ini bukan hanya tanah fisik. Getaran itu terasa dalam roh mereka. Laila melihat gambaran orang-orang tak bersalah dibakar hidup-hidup, pengungsi yang dibungkam sejarah, dan bayi-bayi yang tak pernah diberi kesempatan menangis. Yusuf melihat cahaya-cahaya naik dari tanah, bukan api, tapi seperti arwah yang terlepas. Dokter Eli melihat peta dunia terbuka di langit, dengan satu garis merah yang membelah Israel menjadi dua, lalu menyala terang dan meledak diam-diam. Tiba-tiba, di tiga lokasi berbeda, suara dari bawah tanah itu berkata bersamaan, tiga telah menyentuh nadi bumi. Maka segel pertama telah dibuka. Langit menciptakan petir vertikal, bukan ke bawah, tapi ke atas. Dari tanah, muncul cahaya spiral seperti pusaran, seolah bumi bukan lagi benda mati, tapi makhluk yang kini bersuara. Di pusat Yerusalem, dari bawah batu tua dekat Dome of the Rock, terdengar raungan rendah, seperti auman raksasa yang baru terbangun dari tidur ribuan tahun. Semua yang mendengarnya, terdiam. Beberapa menangis, beberapa pingsan. Tapi mereka tahu, ini bukan awal bencana. Ini awal pengadilan.
Langit Yerusalem terbuka seperti kelopak bunga hitam, dan dari celahnya turun gumpalan cahaya merah menyala, bukan api biasa, melainkan gelombang plasma yang menyelimuti udara dengan energi membakar tapi tak menyentuh benda mati. Api ini memilah. Ia bukan kobaran liar, ia sadar. Di tengah medan kota yang hancur, 3 sosok melangkah perlahan menuju titik pertemuan yang tak mereka rencanakan, namun telah digariskan ribuan tahun silam, makam Nabi tua di bawah kota Daud. Laila tiba lebih dulu, dipandu oleh suara-suara kuno dalam pikirannya yang kini tidak lagi menakutkan, melainkan membimbing. Ia membawa kamera, tapi tak satu pun bisa menangkap gambaran di hadapannya. Kamera menjadi buta, tapi matanya tidak. Yusuf datang berikutnya, berjalan kaki seperti nabi kecil yang diutus dari pelataran langit. Mata anak itu kosong, namun bercahaya dari dalam, dan ketika ia menyentuh tanah, api di sekitarnya menjauh, seolah tunduk. Lalu datang Eli, terlatih-tatih, membawa batu hitam yang terus berdenyut seperti jantung planet. Ketiganya saling menatap dalam hening. Mereka belum pernah bertemu, tapi jiwa mereka sudah saling mengenal. Tak ada perkenalan, tak ada kata. Hanya satu kesadaran, mereka adalah saksi. Tanah bergetar pelan. Dinding makam tua terbelah sedikit demi sedikit, memperlihatkan ruangan batu di dalamnya yang memantulkan cahaya api dengan pola berbentuk mata dan lingkaran di sekelilingnya. Di tengah ruangan itu terdapat altar kuno, tak bertuliskan apapun kecuali satu ukiran kecil. Saat 3 cahaya bersatu, kebenaran akan menyala, dan dunia tak bisa lagi berpura-pura. Mereka berdiri mengelilingi altar, dan tanpa dikomando, Laila meletakkan tangannya terlebih dahulu di atas batu. Yusuf menyusul, lalu Eli yang terakhir. Begitu ketiga tangan menyatu, altar itu menyala dari dalam, bukan terang, tapi panas yang menyayat roh. Dalam sekejap, ketiganya dibawa pada penglihatan bersamaan. Dunia ini dari atas, penuh dengan luka, kepalsuan, dan darah yang tak pernah dicatat sejarah resmi. Mereka melihat para penguasa dunia duduk di ruang-ruang perundingan sambil menertawakan penderitaan, dan mereka melihat anak-anak tertidur di pelarian tanpa pernah tahu artinya. Rumah. Lalu, dari bawah altar, terdengar gemuruh, bukan dari batu, tapi dari air. Mereka bertiga menoleh, dan melihat celah yang sebelumnya kosong kini dipenuhi oleh gelombang cairan bercahaya, bukan air biasa, melainkan lautan api. Tapi api ini dingin, sunyi, dan memiliki bentuk seperti gelombang laut. Ia menyapu masuk ke dalam ruangan, namun tak membakar. Ia mengelilingi kaki mereka, seperti ingin dipahami. Dan dari dalam api itu, muncul bentuk-bentuk manusia yang tak memiliki wajah. Hanya siluet, para korban sejarah, para jiwa yang ditelan diam. Satu suara terakhir terdengar, tak dari atas, tak dari bawah, tapi dari dalam hati mereka. Kalian telah melihat, maka segel kedua telah dibuka. Tsunami api bukan kutukan, ia adalah jawaban. Dan jawabannya akan datang ke atas mereka yang menolak mendengar. Saat kata terakhir bergema, laut api mulai bergerak, bukan mundur, tapi naik, menyusuri lorong-lorong kota, menuju tempat-tempat kekuasaan, menuju pusat-pusat penindasan. Dan ketiganya tahu, mereka bukan lagi saksi. Mereka kini adalah bagian dari jawabannya. Ketika gelombang api meninggalkan altar, ia tak membakar pohon, tak melelehkan logam, tapi langsung menembus fondasi spiritual kota. Api itu merayap lewat jalan-jalan yang pernah menjadi saksi penindasan, menembus gedung-gedung pemerintah, sinagoga, gereja, bahkan pangkalan militer yang tersembunyi. Setiap tempat yang menyimpan kebohongan dan darah tersembunyi langsung luluh. Bangunan tidak runtuh karena struktur, tapi karena kehilangan makna. Dinding-dinding penuh propaganda mendadak lapuk dan berubah menjadi debu. Kamera pengawas meledak satu persatu, seolah langit menolak menjadi saksi bagi kebusukan manusia. Orang-orang berlarian keluar rumah tanpa tahu dari apa mereka lari. Api itu tidak terlihat dengan mata biasa, tapi terasa di dalam dada. Ada yang menangis keras tanpa sebab, ada yang menjerit memanggil Tuhan, tapi mulut mereka membeku begitu lidah mereka berdusta.
Tsunami api itu tidak memilih berdasarkan agama, bangsa, atau warna kulit. Ia memilih berdasarkan kebenaran yang pernah ditolak. Kota Yerusalem, yang selama ini jadi pusat perebutan nama Tuhan, kini mulai kehilangan suara. Lonceng, azan, dan sirene berhenti bersamaan, bukan karena rusak, tapi karena diperintahkan diam. Laila, Yusuf, dan Eli berdiri di atas reruntuhan lembah Kidron saat mereka melihat pertama kalinya api mengambil bentuk wajah, bayangan wajah-wajah korban yang tak pernah diadili, wanita yang digantung karena menolak pemerkosa berseragam, anak-anak yang terkubur di bawah bom yang disebut presisi, dan para lelaki yang mati di perbatasan hanya karena membawa air. Semua wajah itu menyatu dalam gelombang api, membentuk satu ledakan spiritual yang mengguncang Gunung Zaitun, membuat tanah merekah seperti luka lama yang akhirnya dibuka. Di Tel Aviv, gedung tinggi yang menjadi pusat kendali intelijen mendadak meleleh dari dalam, bukan oleh bahan peledak, tapi oleh kesaksian yang dibungkam. Para jenderal melihat layar mereka menampilkan wajah-wajah korban yang dulu mereka sebut kerusakan sampingan. Dan sebelum semuanya hancur, satu suara terakhir terdengar dari sistem komunikasi mereka, "Kami tidak datang untuk membalas. Kami datang untuk membongkar. Apa yang kalian sembunyikan telah menjadi bukti." Lalu semuanya sunyi. Tak ada ledakan, hanya kehampaan yang berat. Sementara itu, Yusuf duduk di atas bukit, melihat laut api menjalari kota seperti selimut kebenaran yang menyaring antara yang tulus dan yang pura-pura. Anak itu menggambar lingkaran terakhir di tanah, lalu mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Kota ini tidak bisa diselamatkan karena menolak untuk jujur. Kalian meminta langit, tapi menolak mendengar bumi." Kini bumi menjawab. Suara itu keluar dari tubuh kecilnya, namun menggema ke seluruh lembah. Burung-burung yang telah lama hilang kembali, tapi kini bersayap api. Laila menatap ke arah Ka'bah di Makkah melalui layar yang anehnya masih berfungsi. Ia melihat kabut merah menyelimuti langit di sana. Tapi bukannya kehancuran, ia melihat orang-orang bersujud dalam tangisan, dan lautan api itu membelah jalan untuk mereka yang tulus. Ini bukan bencana global, ini pemisahan. Yang bertahan bukan yang kuat, tapi yang bersih. Sementara di Vatikan, langit terbelah, dan air mancur di tengah basilika memancarkan darah. Tapi seorang biarawati tua tetap duduk, membaca kitab, dan ia tak tersentuh sedikitpun. Api itu mengenalnya. Di akhir hari itu, ketika matahari tak terbenam melainkan membelah dua, seluruh dunia melihatnya. Siang dan malam terjadi bersamaan, dan hanya mereka yang telah bersaksi yang bisa tetap berdiri. Kota Yerusalem, yang selama ini menjadi perebutan nama Tuhan, kini menjadi panggung penghakiman Tuhan itu sendiri. Laila menangis bukan karena takut, tapi karena ia sadar, ia hidup untuk menyaksikan saat kebenaran tidak lagi dibicarakan, melainkan datang sebagai tsunami api yang tidak bisa dihentikan. Hari itu, matahari tidak bersinar dari timur, tapi dari celah langit yang merekah di atas laut mati. Cahaya yang turun bukan terang biasa, melainkan getaran, seolah waktu itu sendiri menjadi cair. Segala jam berhenti, tapi detak jantung manusia berdetak lebih cepat dari biasanya, karena jiwa mereka tahu, ini hari ketujuh, hari di mana Tuhan tidak mencipta lagi, tapi mulai menghisap. Di atas reruntuhan Yerusalem, tiga sosok, Laila, Yusuf, dan Eli, masih berdiri, tapi di sekeliling mereka dunia telah bergeser. Warna langit berubah, awan tampak seperti jaringan saraf, dan bumi tak lagi sunyi, tapi berzikir. Eli memandang ke langit yang kini terbagi tiga. Lapisan pertama tampak seperti lembaran buku yang terus terbakar, menampilkan sejarah manusia dari era ke era, perang, pengkhianatan, pencucian nama Tuhan untuk nafsu dunia. Lapisan kedua seperti cermin raksasa, memantulkan wajah setiap manusia dengan topeng yang biasa mereka pakai di dunia. Tapi yang paling menakutkan adalah langit ketiga, kosong, gelap, tapi dari dalamnya terdengar suara tangisan dan ketukan pintu, ribuan, jutaan, miliaran ketukan dari mereka yang ditolak masuk.
Dan Eli gemetar, karena ia mengenali satu suara, ayahnya sendiri. Layla melihat sebuah sungai bercahaya mengalir dari bawah kuil Sulaiman yang telah hancur. Sungai itu membelah bumi, menyapu semua kuburan, dan dari dalamnya bangkit jiwa-jiwa yang selama ini disalahkan sejarah. Tak ada daging, tak ada darah. Hanya cahaya dengan bentuk manusia, berjalan ke arah langit sambil membawa kata-kata yang tak bisa dibaca, hanya dirasakan. Ia menatap ke arah Ka'bah yang kini mengeluarkan nur putih membelah atmosfer. Orang-orang bersujud di sana, bukan karena takut, tapi karena mereka tahu tidak bisa lagi bersembunyi. Yusuf duduk diam di tanah, memegang batu kecil dari altar sebelumnya. Ia menciuminya dan berkata pelan, "Langit sudah selesai berbicara. Kini bumi yang bicara." Dari tubuhnya muncul kilatan cahaya biru, dan di belakangnya muncul sosok-sosok tak kasat mata, seperti malaikat, tapi tak bersayap, tak bermata, hanya sinar murni. Mereka tidak memandang manusia, mereka hanya berjalan sambil menebas waktu. Mereka memisahkan anak dari ayah, istri dari suami, pemimpin dari tahtanya. Mereka tidak berbicara, tapi setiap langkah mereka adalah penghakiman yang tidak bisa ditawar. Di Eropa, teknologi mati. Seluruh jaringan komunikasi mendadak hanya menampilkan satu kalimat dalam ribuan bahasa, "Kini kamu tahu siapa kamu sebenarnya." Di Rusia, misil-misil nuklir meledak di silo sendiri, menghancurkan tangan-tangan yang ingin memusnahkan. Di AS, para pemimpin agama saling menyalahkan hingga akhirnya satu persatu dibungkam oleh lidah mereka sendiri. Tapi di antara semua itu, satu kota kecil di Afrika tetap utuh. Tak ada api di sana. Tak ada tsunami. Hanya satu perempuan tua yang terus membaca Quran di sebuah pondok, dan semua api memutar arah menjauhinya. Malam datang, tapi tak membawa gelap. Yang datang adalah bayangan Tuhan, bukan dalam bentuk, tapi dalam tekanan batin. Dunia terasa lebih kecil, seolah Tuhan mendekat. Nafas semua orang jadi berat, karena kebenaran tak lagi bisa dihindari. Layla melihat satu cahaya terakhir turun dari langit ketiga, menyatu ke tubuh Yusuf, membuat anak itu menangis keras lalu pingsan. Tapi suara dari dalam tubuhnya masih terdengar, segel ketiga telah dibuka. Hari ke-8 tidak akan ada. Hari ini adalah akhir. Dan bumi berhenti berputar. Seluruh bumi terdiam. Tidak ada rotasi. Tidak ada siang. Tidak ada malam. Hanya waktu yang membeku dalam gemetar, di langit yang kini menjadi cermin luka umat manusia, terpantul wajah-wajah yang telah dilupakan, para budak yang mati tanpa nama, bayi-bayi yang dibantai tanpa alasan, dan perempuan-perempuan yang dihukum karena mencintai kebenaran. Di antara suara tangis dan sunyi, satu suara muncul, tidak keras, tapi seluruh jiwa mendengarnya. Mereka yang tak disebut, kini berdiri. Mereka yang dilupakan, kini memegang obor. Tsunami api mulai mengangkat bentuknya yang sesungguhnya. Ia bukan gelombang, ia bukan bencana, ia adalah barisan. Barisan api, barisan cahaya. Pasukan Allah tidak berbaju zirah, tidak bersenjata, tapi mata mereka seperti lubang takdir. Mereka datang dari segala arah, dari lautan terdalam, dari padang-padang beku, dari langit ketiga yang kini terbuka seperti kitab yang telah selesai dibaca. Mereka tidak punya nama, karena mereka tidak butuh disebut. Mereka adalah doa-doa yang tidak pernah didengar dunia, kini menjadi senjata ilahi. Yusuf berdiri di tengah mereka, kini bukan lagi anak kecil. Ia bukan tua, bukan muda. Matanya kosong, tapi langit bergetar setiap kali ia berkedip. Di tangan kirinya tergenggam pecahan dari altar kuno. Di tangan kanannya, batu hitam yang dulu dibawa Eli kini menyala biru. Ia memimpin pasukan itu tanpa memberi perintah, karena mereka semua satu roh, satu nafas, satu kehendak. Di belakangnya, Layla berjalan sambil membawa kitab yang huruf-hurufnya terus berubah, seolah mencatat kejadian saat itu juga, bukan untuk dikenang, tapi untuk disampaikan di akhirat. Pasukan itu tidak menyerang, mereka hanya berjalan. Tapi setiap langkah mereka memadamkan tipu daya, menghancurkan tirani,
dan menyucikan tanah yang selama ini dikencingi oleh kekuasaan. Di kota-kota besar, menara-menara runtuh bukan karena api, tapi karena tak ada lagi alasan untuk berdiri. Di pusat kekayaan dunia, semua emas meleleh menjadi lumpur. Di hadapan pasukan ini, manusia hanya punya dua pilihan, telanjang dalam kebenaran, atau hilang dalam kebohongan. Dan satu persatu, manusia pun jatuh berlutut. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu ini akhir dari sandiwara. Tak ada lagi agama yang bisa disembunyikan di balik kekerasan. Tak ada lagi bangsa yang bisa menyombongkan darah. Tak ada lagi paspor, visa, kasta, pangkat. Semua terhapus dalam nyala cahaya suci yang tak bisa disuap. Anak-anak yang selama ini hanya jadi korban, kini menatap dunia dan berkata dalam satu suara, "Kami tidak ingin balas dendam. Kami ingin kalian berhenti berdusta." Langit ketiga runtuh perlahan, menjadi hujan cahaya yang tak membakar, tapi menyaring. Satu persatu jiwa terangkat, bukan karena mereka saleh, tapi karena mereka jujur. Satu demi satu kota menjadi bersih, bukan oleh air, tapi oleh diam. Diam yang berat, diam yang jujur, diam yang mematikan segala tipu daya manusia. Dan ketika semua selesai, bumi yang tadinya berhenti, berputar mulai bergerak kembali. Tapi kali ini, berputar ke arah yang benar. Lalu, pasukan itu menghilang. Tidak ke langit, tidak ke bumi, tapi ke dalam dua orang-orang yang tersisa. Tak ada tugu, tak ada monumen. Hanya satu suara kecil yang tertinggal di seluruh telinga dunia. Mereka yang tak disebut, kini telah menjadi cahaya. Jangan biarkan dunia kembali gelap.